Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Salabah al-Ansari, ia dipersaudarakan dengan Said bin Abdurrahman oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersiap untuk menuju Tabuk untuk berperang melawan kaum musyrikin. Said bin Abdurrahman ikut serta dalam rombongan Rasulullah. Sementara Salabah tidak ikut serta dan tinggal di rumah Said untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Said selama ditinggal berperang saudaranya itu. Suatu hari saat Salabah masuk ke rumah, tiba-tiba sebuah bisikan jahat iblis laknatullah merasuk ke dalam hatinya. Saat melihat istri Said, ia pun takjub dan terpesona, dan ia tergoda. Seketika bergeloralah nafsunya dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Salabah telah menodai dirinya dengan perilaku tercela dengan memperdaya istri Said saudaranya. Sesaat setelah kejadian itu, istri Said pun berkata, "Wahai Salabah, sungguhnya engkau tidak bisa menjaga kehormatan saudaramu yang sedang pergi berjuang di jalan Allah." Perkataan istri Said itu menghentak kesadaran Salabah. Ia pun menyesal, "Wahai, celaka dan binasalah aku." Berkata begitu, Salabah pun bergegas lari menuju ke atas bukit, lalu berseru lantang selantang-lantangnya, "Ya Rob, engkau dan aku, engkau yang selalu mengampuni dosa dan aku yang selalu melakukan dosa." Ketika Rasulullah tiba dari peperangan, semua saudara yang ditinggal perang oleh saudaranya menyambut kedatangan mereka, kecuali Salabah. Orang rasa heran, Said pun bergegas pulang ke rumahnya dan menanyakan hal itu kepada istrinya. "Wahai istriku, apa gerangan yang telah terjadi dengan Salabah?" tanya Said. "Wahai suamiku, ketahuilah, Salabah telah melakukan dosa karenaku, sehingga ia berlari menuju ke atas puncak bukit," jawab istrinya. Said pun bergegas menuju bukit. Setiba di puncak bukit, ia menjumpai Salabah sedang bersujud dengan meletakkan kedua tangannya kepada kepalanya, seraya berseru dengan suara yang begitu keras, "Alangkah hinanya kedudukan orang yang berbuat maksiat kepada Tuhannya." Perlahan Said mendekati Salabah. "Bangkitlah wahai saudaraku, apa yang menyebabkan engkau sampai berbuat seperti ini?" Salabah menjawab, "Aku tidak akan bangkit sebelum engkau mengikat kedua tanganku pada leherku dan menuntunku sebagaimana budak yang hina dituntun ke pintu tuannya." Berat rasanya Said memenuhi permintaan saudaranya itu. Namun Said pun akhirnya melakukan apa yang diminta oleh saudaranya itu. Dituntunlah Salabah ke rumahnya. Diserahkannya Salabah kepada anaknya yang bernama Hamsanah. Kemudian Hamsanah menuntun ayahnya menjumpai Umar bin Khattab. Salabah pun menceritakan perbuatan keji yang dilakukannya kepada Umar. Lalu ia bertanya pada Umar, "Wahai Umar, katakanlah kepadaku bagaimana aku bertaubat?" Jawaban Umar sungguh di luar dugaannya. Umar justru mengusirnya dengan berkata, "Pergilah engkau wahai penusta, cepat pergi dari hadapanku. Menurutku engkau tidak akan bisa bertaubat untuk selama-lamanya." Bergegaslah ia pergi dari hadapan Umar, lalu menjumpai Abu Bakar. Namun Abu Bakar pun mengusirnya seperti yang dilakukan oleh Umar. Begitupun ketika ia menjumpai Ali bin Abu Thalib, ia pun diusir oleh Ali. Saat keluar dari rumah Ali, ia berkata, "Wahai anakku, semua orang telah mematahkan harapanku
Aku berharap Rasulullah tidak memutuskan harapanku. Kamsana lalu membawa ayahnya menuju Rasulullah SAW. Tatkala masuk rumah beliau dan beliau melihat keadaan Salabah, Rasulullah pun berkata, "Wahai Salabah, engkau telah mengingatkan aku tentang rantai dan belenggu neraka jahanam." Salabah lalu menceritakan perilaku keji yang telah dilakukan pada Rasulullah. "Wahai Nabiullah, sungguh aku telah melakukan perbuatan keji dengan istri saudaraku sewaktu ia berperang di jalan Allah bersamamu. Beri aku petunjuk bagaimana aku bertobat," adunya. Sungguh di luar harapan Salabah, Rasul pun mengusirnya. "Pergilah dari sisiku, wahai Salabah. Menurutku, engkau tidak bisa bertobat untuk selama-lamanya." Hancur sudah hati Salabah, hancur berkeping-keping. Harapannya seperti sirna sudah menyerpih dalam beribu serpihan. Apalagi setelah berlalu dari sisi Rasulullah, anak yang sangat disayanginya pun meninggalkannya. Lengkap sudah derita Salabah, hatinya merana. Dengan tertatih dan jiwa yang nyaris putus asa, serta tangan masih terbelenggu di leher, ia kembali menuju puncak bukit. Di atas bukit nan lenggang, ia menjerit, mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Rabb semesta alam, aku telah mendatangi Umar, namun ia mengusirku. Aku mendatangi Abu Bakar, ia juga mengusirku. Aku telah mendatangi Ali, ia juga mengusirku. Bahkan aku telah mendatangi Rasulullah, Nabi utusanmu yang mulia, ia juga memutuskan harapanku. Kini tinggal engkau wahai Tuanku, apa yang akan engkau lakukan terhadapku? Aku mohon jawaban atas dosaku, ya atau tidak. Jika engkau menjawab tidak, alangkah celakanya aku. Dan jikalau engkau menjawab iya, betapa bahagianya diriku." Seketika turunlah malaikat dari langit menjumpai Nabiullah Muhammad SAW. Malaikat berkata kepada beliau, "Allah bertanya kepadamu, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan makhluk, Allah atau dirimu?" Beliau menjawab, "Allah." Malaikat pun berkata, "Allah merintahkan kepadamu untuk menyampaikan berita gembira kepada hambanya, karena Allah telah mengampuni dosanya." Menerima kabar itu, Nabi segera bersabda kepada para sahabatnya, "Siapakah yang bisa menjemput Salabah untuk datang ke sini?" Abu Bakar dan Umar spontan bangkit. Begitu juga Ali dan Salman tidak mau kalah dan berkata, "Wahai Rasulullah, biar kami yang menjemputnya." Akhirnya beliau menunjuk Ali dan Salman. Keduanya bergegas berangkat menuju bukit di mana Salabah berada. Di puncak bukit, keduanya berjumpa dengan penggembala dari Madinah. Ali pun bertanya, "Apakah engkau melihat sahabat Rasulullah di bukit ini?" Penggembala itu menjawab, "Mungkin kalian sedang mencari seorang yang lari karena takut kepada." Ali dan Salman pun mengangguk dan bertanya, "Benar, maka tunjukkanlah tempat di mana ia berada." Penggembala itu menjawab, "Tatkala malam tiba, maka ia akan datang ke lembah ini dan duduk di bawah pohon ini seraya berseru dengan suara yang lantang, 'Betapa hinanya orang yang melakukan maksiat kepada Tuhan.'" Ali dan Salman kemudian menunggu hingga malam tiba. Dan benarlah Salabah datang yang langsung duduk di bawah pohon dan bersujud dengan isak tangis yang menyayat. Saat Salman mendengar tangisan itu, Salman perlahan mendekatinya. Dengan tutur lembut Salman berkata, "Wahai Salabah, bangkitlah, bangkitlah karena Allah telah mendengar tobatmu dan mengampuni dosamu." Dengan mata sebab karena tangis, Salabah mendongak dan berkata, "Bagaimana sikap Rasulullah SAW?" Salman menjawab dengan mantap, "Sebagaimana yang Tuhan inginkan dan engkau inginkan." Bilal bin Rabah mengumandangkan iqamah untuk sholat. Ali dan Salman membimbing Salabah untuk memasuki masjid untuk sholat berjamaah. Ali dan Salman menempatkan Salabah di saf yang terakhir. Dalam salat itu Rasulullah SAW membaca Al-Hakumut Takasur.
Saat mendengar ayat itu, Salabah menarik napasnya dalam-dalam. Dan ketika Rasulullah membaca hatta zurtumul maqabir, Salabah lebih dalam lagi menarik napasnya, semakin dalam, hingga tidak terasa malaikat maut menjemputnya. Pada kondisi sholat, Salabah menjumpai ajalnya. Berpulang ke hariban Tuhan dengan tenang berselimut husnul khatimah. Seusai sholat, Rasulullah mendatangi Salabah. "Wahai Salman, siramilah ia dengan air." Salman pun berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya ia sudah wafat." Ketiba Khamsana, anak perempuan Salabah, datang ke masjid. Khamsana bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kabar ayahku? Sungguh aku telah sangat merindukannya." Beliau menjawab, "Masuklah engkau ke dalam masjid." Anak perempuan itu pun masuk ke dalam masjid dan mendapati ayahnya telah wafat. Ia pun menangis sedih menjumpai ayahnya yang telah wafat itu. Saat memegang kepala ayahnya, Khamsana berkata dengan mata yang sembab oleh air mata, "Ayah, kini siapa yang akan aku ikuti setelah engkau tiada?" Mendengar perkataan Khamsana itu, Rasulullah lantas berkata, "Wahai Khamsana, apakah engkau tidak suka apabila aku menjadi ayahmu dan Fatimah menjadi kakakmu?" Mendengar itu, Khamsana seketika menengok ke arah Rasulullah seraya berkata, "Tentu senang, sangat senang, wahai Rasulullah." Khamsana mendapatkan pelipur lara tak terperi di tengah duka yang menyelimuti jiwanya. Ketika jenazah Salabah diantar ke kubur, Rasulullah ikut mengiringi jenazahnya. Manakala sampai di bibir liang kubur, beliau berjalan dengan ujung jari kakinya. Waktu pulang, Umar menanyakan perihal itu. "Ya Rasulullah, aku tadi melihat engkau berjalan dengan ujung jari kaki. Gerangan apa yang terjadi?" tanya Umar. Beliau menjawab, "Wahai Umar, tadi aku tidak bisa meletakkan semua telapak kaki karena banyaknya malaikat yang hadir. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal." Quran Surat Al-Imran